Coba bayangkan sebentar, kita bangun pagi dan hal pertama yang kita lakukan adalah membuka media sosial. Scrolling sebentar, melihat orang lain produktif, melihat pencapaian orang lain, melihat orang lain liburan. Awalnya sih biasa aja, tapi beberapa menit kemudian muncul pikiran kecil. Kayaknya aku belum ngapa-ngapain ya. Aku kurang produktif. Padahal tidak ada yang berubah dari hidup kita. Hari kita masih sama. Diri kita masih sama. Yang berubah hanyalah apa yang kita lihat. Saya Gemilang Agustina Rahmadani dan hari ini saya akan bahas mengenai antara validasi dan realita krisis diri di era digital. Apa yang saya alami tadi terlihat sederhana, hanya melihat, hanya scrolling. Tapi jika itu terjadi terus-menerus, kita mulai membandingkan diri kita sendiri. Kita mulai merasa kurang dan perlahan kita mulai menjauh dari diri kita sendiri. Sebelum ke materi yang lebih jauh, teman-teman harus paham terlebih dahulu mengenai validasi, realita, dan krisis diri. Validasi adalah pengakuan dari orang lain yang membuat kita merasa dihargai dan diakui. Sedangkan realita adalah kehidupan nyata kita yang penuh akan proses, kegagalan, dan perjuangan. Sedangkan krisis diri adalah kondisi ketika seseorang mulai meragukan dirinya, kehilangan arah, dan tidak memahami siapa dirinya sebenarnya. Krisis ini muncul bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu sering melihat keluar dan terlalu jarang memahami ke dalam diri kita sendiri. Krisis diri bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dan orang tua. Namun, krisis diri lebih sering terjadi pada masa remaja. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada fase usia 10 hingga 20 tahun di mana seseorang sedang mencari jati diri. Mereka mencoba menjawab, siapa saya, apa tujuan saya, dan apa yang membuat saya berharga. Masalahnya, di era digital, proses ini menjadi jauh lebih sulit karena identitas tidak lagi dibentuk dari pengalaman, tetapi dari perbandingan. Dulu, validasi datang dari orang terdekat, dari keluarga, teman, pacar, lingkungan. Lebih sedikit tapi lebih bermakna. Sedangkan sekarang, validasi datang dari like, komentar, followers yang cepat, instan, dan berbentuk angka. Dan tanpa sadar nih, kita mulai mengukur nilai diri kita dari angka-angka tersebut. Nah, apa sih yang menyebabkan krisis diri ini? Yang pertama, yaitu ada social comparison, yaitu kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya ada aktris luar negeri yaitu bernama Kendall Jenner. Hidupnya sih terlihat sempurna, padahal dia juga sedang mengalami tekanan mental. Yang kedua ada ketergantungan validasi eksternal. Contohnya itu pada YouTuber terkenal yaitu Firman yang mengatakan bahwa popularitas itu tidak selalu membuat seseorang merasa cukup. Yang ketiga ada FOMO, yaitu merasa tertinggal saat kehidupan kita itu dengan kehidupan orang lain. Lalu yang keempat ada terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang menyebabkan kita kehilangan fokus pada hidup kita sendiri. Berikut merupakan dampak krisis diri. Krisis diri berdampak di berbagai aspek. Yang pertama yaitu mental atau psikologis.
pada aspek mental atau psikologis itu berupa insecure, yaitu merasa tidak cukup. Yang kedua ada cemas dan overthinking. Yang ketiga ada stres, bahkan burnout. Lalu ada penurunan self-esteem. Yang kedua ada identitas diri, menjadi tidak mengenal diri sendiri, kehilangan tujuan hidup, mudah ikut-ikutan orang lain. Lalu yang ketiga ada sosial. Kita menjadi hubungan kita di dunia nyata itu menjadi dangkal, menjadi fokus pada citra daripada koneksi nyata, lalu sulit menjadi diri sendiri di lingkungan sosial. Yang keempat, dari aspek perilaku, kita menjadi kecanduan dengan media sosial, produktivitas menurun, terlalu bergantung pada respon orang lain. Lalu yang kelima, ya pada aspek emosional, kita menjadi mudah iri, mudah merasa tertinggal, dan tidak pernah merasa cukup. Nah, berbagai dampak tersebut dapat kita atasi dengan berbagai macam solusi, yaitu yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Langkah pertama adalah mengenal diri kita sendiri, bukan versi kita di media sosial, tapi versi kita yang sebenarnya. Mulai dengan refleksi diri setiap hari, dengan menanyakan pertanyaan kepada diri sendiri, apa yang dirasakan pada hari ini, kenapa bisa merasakan hal tersebut. Lalu kita juga bisa menggunakan metode SWOT. S atau strength, kelebihan. Kita bisa mencoba menuliskan kelebihan-kelebihan kita, baik dari segi sifat, dari segi kebiasaan, skill, ataupun hal-hal yang bisa kita banggakan. Misalnya rajin, mudah beradaptasi, dan komunikatif. Lalu ada weakness atau kekurangan. Kita bisa mencoba menuliskan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dan kita bisa perbaiki kekurangan tersebut. Lalu ada opportunity atau peluang. Kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita, misalnya dengan mengikuti organisasi, perlombaan, atau yang lainnya. Lalu ada trik atau ancaman. Apa sih yang sering menjatuhkan kamu atau menjadikan diri kita itu, misal kita sering membandingkan diri kita, atau terlalu sering scroll TikTok, IG. Nah, dari situ kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki. Nah, kita bisa berpindah nih fokusnya dari membandingkan orang lain, jadi paham pada diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada mengontrol media sosial. Kita tidak harus berhenti ya menggunakan media sosial, tapi kita harus menggunakannya dengan bijak dan sadar. Caranya gimana ya? Caranya batasi waktu penggunaan kita, misalnya 2-3 jam sehari. Lalu hindari membuka media sosial saat baru bangun tidur. Yang ketiga yaitu unfollow akun yang buat kita merasa tidak cukup. Lalu yang keempat, kita bisa mulai follow akun yang memberikan edukasi, inspirasi, motivasi. Karena tanpa kita sadari, apa yang setiap hari kita lihat akan membentuk cara kita berpikir. Lalu yang ketiga, ada membangun validasi internal. Selama ini, kita terbiasa mencari pengakuan dari luar. Sekarang, kita belajar membangun dari dalam. Bagaimana caranya? Caranya dengan setiap malam, coba tanyakan ke diri sendiri. Apa satu hal baik yang sudah saya lakukan hari ini? Sederhana, tapi bermakna. Lalu, ubah pola pikir dari aku harus diakui orang lain menjadi aku bisa menghargai diriku sendiri. Lalu yang keempat ada kembali ke dunia nyata. Kita terlalu sering hidup di layar. Sekarang saatnya kembali ke dunia nyata. Caranya dengan
berbanyak interaksi langsung dengan orang sekitar di lingkungan kita, lalu ikut kegiatan, ikut organisasi atau komunitas. Lalu kita juga bisa mencoba pengalaman baru tanpa melibatkan sosial, karena jati diri tidak terbentuk dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita alami. Lalu yang kelima ada kebiasaan kecil, micro habits. Nah, perubahan besar tidak harus dimulai dari hal besar. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil terlebih dahulu. Seperti yang pertama itu tidak langsung membuka HP saat bangun tidur. Lalu yang kedua, kita bisa mengurangi waktu scrolling sedikit demi sedikit. Lalu yang ketiga, kita bisa membiasakan nih menulis perasaan, menulis hari kita di depan sehari-hari atau journaling. Lalu jika dilakukan secara konsisten, biasanya kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan membawa perubahan pada diri kita sendiri. Krisis diri di era digital bukan karena teknologinya, tetapi karena kita terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa memahami ke dalam diri kita sendiri. Di dunia yang penuh perbandingan, menjadi diri sendiri adalah keberanian. Tidak perlu sempurna, tidak perlu seperti orang lain. Cukup menjadi diri sendiri yang terus belajar dan terus berkembang. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang terlihat cukup di mata orang lain, tetapi tentang merasa cukup di dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya, Bila Antusia Ramadhani. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermakna dan dapat digunakan untuk teman-teman semua dalam menghadapi Krisis diri di era digital ini.